Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak maju. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabarnya nih Bu Ade? Alhamdulillah sehat Bu. Lebih gimana sekarang? Alhamdulillah sudah sehat. Sudah sehat. Ya Bu, maaf nih mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu Ade. Hari ini kan kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Oh, iya. Terkait kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas berapa? Di kelas 87 Di kelas 87 ya Bu ya. Kita akan melakukan percakapan praobservasi. Mohon izin mungkin nanti akan direkam ya Bu ya percakapan ini. Boleh. Akan di-upload ke LMS. Boleh. Bersedia ya Bu ya? Boleh. Saya jadi artis, saya jadi Iya, Bu. Tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti ya. Iya. Dan ada beberapa pertanyaan Ibu ya berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai terutama dalam matematika ya. Untuk bulan ini saya mengajar bab fungsi linear. Saya ingin mencapai pengetahuan keterampilan anak-anak, terutama dalam hal memahami untuk pengetahuannya, untuk keterampilannya dalam hal mengaplikasikan. Itu yang ingin saya capai. Kira-kira area pengembangan yang ingin dikembangkan itu? Dikembangkannya yang saya tadi itu jadi pengetahuan keterampilannya, pengetahuannya untuk memahami fungsi linear, fungsi untuk apa kehidupan sehari-hari, dan keterampilannya menerapkan pada kehidupan sehari-hari dalam hal fungsi linear tersebut. Baik Bu, keren sekali itu ya pembelajarannya. Kira-kira strategi yang akan Ibu gunakan nanti apa? Kalau strategi sejauh ini saya kan sudah tes diagnostik sama anak sama observasi. Saya ingin memasukkan diferensiasi kesiapan anak-anak. Itu saya akan bagikan menjadi beberapa kelompok untuk diferensiasi kesiapan. Apakah anak-anak siap belajar dengan saya atau tidak, kemudian akan saya lanjutkan dengan pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran? Ibu mau masuk ya? Iya. Kebetulan berarti lusa deh 22 November. Oke, hari itu ya, hari Rabu. Hari Rabu ya. Di kelas mana Bu? Di 87 aja. 87 Iya. jam pelajaran. Jam pelajaran pertama kebetulan pagi-pagi. Nanti saya ingin lihat ya Bu ya. Aduh jadi deg-degan dong gitu masuk. Enggak Bu, saya ingin melihat saja ya bagaimana Boleh. pembelajaran. Nah Ibu mengenai percakapan kita hari ini Bu, apa yang Ibu dapatkan? Ini gara-gara buat nanya begini, saya dapat gambaran nanti ya. Lusa berarti saya ngasih tahu ke anak-anak ini mau datang juga. Mau kasih tahu boleh? Tidak juga tidak apa-apa Bu, dan Iya. kita santai aja Bu. Ya, saya dapat gambaran berarti saya harus lebih mempersiapkan lebih matang ya pembelajarannya. Karena kan ada orang asing gitu Bu Ade masuk ke saya. Berarti saya supervisi ya. Dinilai juga sama Bu Ade. Jadi saya punya gambaran juga untuk mempersiapkan muridnya juga, mempersiapkan mental saya juga. Dari percakapan hari ini, kira-kira Ibu mendapatkan apa nih? Mendapatkan apa yang akan saya laksanakan lusa nanti, kemudian saya bisa memodifikasi lagi modul ajar saya Supaya lebih siap lagi. iya begitu ya. iya Udah nggak sabar nih, saya pengen lihat Bubing aja. biasa lihatnya lewat-lewat Iya. doang. Sambil lewat biasanya saya ngintip-ngintip. Sekarang masuk ya, lusa masuk Baik Budi, terima kasih atas percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan lancar ya Bu. Amin, nanti amin. Pembelajarannya. Amin. Ibu boleh melaksanakan kegiatan observasi dengan pedoman yang telah kita sepakati tadi ya. Bu. Siap. Semoga kegiatannya lancar. Amin. Halangan, kemudian semuanya sudah siap ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Ade ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sudah berdoa? Sudah.
Lagi literasi ya? Iya. Silakan dilanjut dulu, Ibu akan mempersiapkan untuk pengabsennya. Nanti sambil diabsen, sambil dikumpulkan, ditumpuk bukunya per kelompok ya untuk literasi. Adit ada nggak? Kemana? Sakit. Kemarin sekolah tidak? Sakit apa katanya? Sakit perut. Al-Aira, Amira, Ardan, Astrid, Aulia, Dharma, Desi, Doni kemana? Kemana katanya izin kemana? Ke Bandung. Ngapain? Febria, Haidar, Ani, Yilman, Keila, Keisha, Lulu Aina, Davi, Algenzo, Ediana, Raffi, Edriansyah, Husen, Bayu, Zakir, Elsa, pamit dari kemarin ya? Maulana, Rizky Hermawan, Maula, Adril, Nurul Syafa, Rahmat, Raihan, Wanita, Esi, Pesi, Risma, Sandy, Alfa. Kemarin ada sedikit ya? Safa, Siti Nazia, mana Siti Nazia? Kemana? Di pagi. Udah kayak ini ya. Tasya, Zahra. Sambil literasi yang sudah silakan dikumpulkan, ditumpuk per kelompok sudah. Nanti akan Ibu nilai sambil kalian nanti untuk diskusi kelompok. Hari ini kita masih belajar bab fungsi linear. Kemarin kalian sudah membaca grafik, membuat grafik sampai menjawab soal-soal yang sudah Ibu berikan. Namun hari ini kita akan belajar tentang menerapkan fungsi linear pada kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari yang kalian jalani ya. Kalau tentang perusahaan dan lain sebagainya itu pasti nanti masa depan insya Allah ya. Amin. Nah, fungsi linear ini akan diterapkan pada soal kehidupan sehari-hari tergantung cerita kalian yang kalian buat. Hari ini berarti kalian harus mencari soal cerita yang logis, yang sesuai fungsi linear, yang sudah Ibu berikan contoh di minggu kemarin. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Karena sudah Ibu bagi kelompok kan? Jargonnya sudah siap? Ya. Ada kelompok? Bubus? Kerucut? Ya semangat atuh. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai.
tidak sama berarti tidak fokus ya. Tepuk dua. Oke, sip. Ibu pengen tahu jargonnya dulu? Siap? Berdiri dulu semua. Sebelum kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kita ice breaking dulu. Siap? Semua ke depan lihatnya. Balik kanan gerak tak, yang membelakangi ke depan. Siap? Kalau ibu bilang komando, kalian bilang siap. Siap untuk posisinya. Komando. Siap. Kompak. Komando. Siap. Komando. Siap. Masih ingat koordinat kartesiusnya? Atas, bawah, atas, positif, bawah, negatif, kiri, negatif, kanan, positif. Nah, sekarang ditambah biar kalian mengenang masa kecil. Tangannya di pinggang, beri jarak antar temannya. Kalau ibu bilang kanan, pegangnya ke kanan ya. Kalau ke kiri, ya ke kiri. Kalau depan, belakang, sambil bilang positif negatifnya. Paham? Siap, Pak. Komando. Siap. Siap nah atau melipatnya harokat. Siap. Gitu. Kalau siap tegak. Komando. Siap. Posisi. Nah, gitu. Berikan nih. Komando. Siap. Komando. Siap. Posisi. Atas. Positif. Bawah. Negatif. Kanan. Positif. Kiri. Negatif. Ibu pengen kanan kirinya gini aja. Ya. Siap? Siap. Anu salah PNG. Siap? Siap. Atas bawah tinggal loncat ke depan belakang. Paham? Siap. Karena kita tidak bisa loncat ke atas ya atau maupun ke luar. Atas. Positif. Bawah. Negatif. Kanan. Positif. Kiri. Negatif. Ada yang salah teman kamu loncat ini. PR-nya satu kelas satu ya. Nah, satu. Silakan Kak. Posisi. Siap. Posisi. Siap. Posisi mah kieu ya komando. Cenah naon geus aki-aki ini ya. Komando. Siap. Komando. Siap. Pengen lebih simpel. Siap gitu. Komando. Siap. Gitu atuh siap. Komando. Siap. Posisi kanan. Positif. Kanan. Positif. Kanan. Positif. Kiri. Negatif. Kiri. Negatif. Atas. Positif. Kiri. Negatif. Kanan. Positif. Bawah. Negatif. Kanan. Positif. Kanan. Positif. Kanan. Positif. Kiri. Negatif. Kiri. Negatif. Atas. Positif. Bawah. Negatif. Tepuk tangan buat. Ingat, dari kemarin masih saja ada yang salah antara koordinat kartesiusnya. Yang mana X, yang mana Y. Silahkan duduk. Dari kemarin penggunaan koordinat kartesiusnya masih ada yang salah. Makanya dari itu diingatkan dengan pertanyaan tadi. Jadi kalau koordinat X itu dari kiri ke kanan, kiri, Negatif. atas, Positif. bawah. Negatif. Yang atas bawah X apa Y? Kemarin di ulangan banyak yang terbalik. X jadi dia, jadi gambar banyak dibalik ya. Hari ini jangan sampai tertukar karena sudah ya. Hari ini silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Tapi sebelum diskusi, ibu pengen tahu jargon-jargonnya dulu ya. Siap? Mulai dari kelompok sana dulu, silakan.
sesuai prosedur yang Ibu kemarin ceritakan dan jelaskan. Boleh lihat internet, ya. Boleh lihat bukunya. Paham? Dan kemudian nanti ketika gambar fungsi linearnya ada yang menggambar manual, ada yang ditunjukkan. Siapa yang sudah download GeoGebra ini? Silakan download GeoGebra dulu. Nanti kita akan cek gambarnya di GeoGebra betul atau salah. Sementara kalian diskusi, Ibu akan menilai literasinya dulu. Silakan. Udah GeoGebranya? Lihat GeoGebranya, coba buka. Mana? Mana soal ceritanya? Yang misi. Nah, ini dia sama 2x ke sebelah. Kita lihat apakah grafiknya tetap ini. Tinggal input dia di sini. Input ya. Y sama dengan 2x. Sama ceritanya ini dapat. Ya. Kalau yang biaya awal akan beda dengan GeoGebra itu bedanya. Yang ini. Iya. Yang lain? Persamaannya dapat gak? Kalau ada persamaan tinggal tentukan aja beda. Udah dapat? Kalau udah punya persamaan kayak gini ya, nanti saya yang berapa? Nih, ini sama dengan 2x plus 3 lagi. Y sama dengan 2. Udah belok sedikit kan? Nanti kalau sudah dapat sama ceritanya, sama persamaannya, dikumpul, kemudian dilihat grafiknya samakan dengan cara mengerjakan ulang dengan cara yang dibutuhkan. Nah, soal cerita yang didapat ini. Nah, kayak ini. Ya, sama juga. Nah, mana jadinya? Kita cek karena kalian sudah mengerjakan sampai sini ya. Grafiknya apabila seperti ini, maka input langsung Y sama dengan 2x plus 6. Sama tidak? Sama tidak? Sama. Jadi kita pekerjaannya ini cara mengecek manual. Cobaan punya kamu bersama kita. Yang persamaan. Iya. Di sini sudah diskusikan dengan temannya. Siap sudah? Apakah ada yang
Oh, mau ditunjuk atau menunjukkan diri? Kan tadi ada bilangnya berkali ruang, kompak, ada yang cari si. Siap, tunjuk ya. 5, tidak tunjukkan diri menunjuk. 4, 3, 2, Maula. Kenapa Maula? Harusnya dari 6 kan. Dari 6 mulainya. Kenapa nggak dari 0 kayak pertama? Kenapa dari 6? Soalnya tetap mulai diketahui. Nah, gitu. Jangan CM langsung. Centimeter. Nah, begitu. Kalau secara logika, lihat ya, secara logika. 2 minggu kemudian berapa? Berapa? Nah, jadi 12 ya kan? Ya, maka aku nanti 5 cm. Naiknya setelah cm 2 minggu teh. 2 cm. Bisa Rehan? Rehan di mana si Rehan? Berarti tinggal tambah 2 kan? Terus? Y sama dengan X plus 6. Maka Y sama dengan 0 ditambah 6. Y sama dengan sama 6. Kalau X sama dengan 2, Y sama dengan X plus 6. Maka Y sama dengan 2 ditambah 6. Sama dengan Y sama dengan 2. Begitu seterusnya. Jadi kalian sebagai pelajar, nanti kalau ditanya, misal kalau lagi penelitian, ini kenapa bertambah? Bukan jawabannya angin Allah, bukan. Tapi kan ini ada logikanya. Tahu dari mana kamu bertambah 2 cm? Ini ada loh. Grafiknya bagaimana? Nah itu. Jadi fungsi linear ini biasanya digunakan untuk penelitian atau kalian di perusahaan atau hitung kecepatan, kekuatan dan sebagainya. Ini bisa digunakan untuk penelitian, ya. Sekarang yang per kelompok, Ibu ingin membuktikan bahwa Y-nya adalah 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Silakan maju satu persatu. Mau dari kelompok mana dulu nih? Kelompok well? Cung, siapa dulu? 1, 2, 3. Bebas pilih X-nya berapa? Oh, ini. Tenang, yang kebagian masih ada di sini. Saya rapi. Enggak. Iya, X-nya 1 aja. Tong diborong ada. Iya, pun ada namanya W itu dia. Jadi mata ibu nol sama 2 udah sama ibu. Mau lah sama tuh. Awas tuh. Dia mau lah, ibu lah. Nah. Jadinya kapur di mana kapur? Kapur mana?
berapa? Kan bisa lebih. Desi berapa? Berapa? 2, 8. 2, 8. Nah. Terus next, Ilman, silakan. Sini terus apa? 4, 10. Terus 6, 12. Ilman bentar, tunggu ibu, tunggu bantu ibu. 6, 10. Berapa itu? 6, 12. 8, 14. Satu lagi man. 8, 14. Nah, kalau sudah dapat titiknya, ini cukup ya sampai 16. Heula Ilman, sebentar. Silakan tarik garisnya man. Dari sini udah. Nah, sama tidak dengan GeoGebra? Dicek. Sama tidak? Nah, silakan duduk di ruang, terima kasih. Ini sudah betul ya pembuktiannya dari gambarnya. Hello. Jadi, lihat di sini. Pertumbuhan bunga secara logika tidak digambarkan dengan grafik pun. Kalau batang bunga yang tumbuh naik atau turun? Otomatis grafiknya bakal naik atau turun? Naik. Tidak mungkin kalau nanti grafiknya turun berarti kamu salah perhitungan. Betul? Makanya kalau membuat soal cerita itu harus dengan logis dan sesuai dengan kehidupan. Kecuali kalau kamu membuat soal fiksi ya. Misal ada tumbuhannya di rumah panjang 10 cm kan tidak mungkin. Ya. Paham tidak? Ini sudah dicek dengan GeoGebra, ini dengan manualnya. Jadi kalian minimal dari pembelajaran ini kalian tahu bisa memprediksi bahwa si grafik kita bakal naik atau turun, ya. Apakah pertumbuhan itu akan naik atau turun? Atau apakah penjualan di suatu perusahaan ini naik atau turun? Jadi hikmahnya adalah berhati-hati dalam memprediksi sesuatu. Siapkan solusi terbaik untuk semua masalah. Nah itu. Jadi fungsi linear ini kalian bisa membuat prediksi setidaknya. Misal prediksi dan logis ya. Misal pedagang, cek kalian untung apa rugi gitu kan. Selama ini untung apa rugi kalau dalam seminggu gitu kan. Tanya dulu sih bang yang modal tahun jauh-jauh. Di sini kan ada adan yang jualan ya. Sekilo berapa ayam itu? Ada jualan apa dah? Taichan itu sate ayam ya. Sekilo ayam berapa? Katakan 30.000. Satu tusuk berapa dah? Satu tusuk 2.000. Ini tusukannya berapa? Nggak tahu. Harus tahu modalnya. Jadi nanti ada mau sobat yang jualan, mau besok jualan nih berarti untung atau rugi? Untung. Kecuali rugi dimakan sama adan. Ya. Jadi dari situ kalian sudah bisa berpikir, oh berarti ya kalau jualan itu menguntungkan nih. Tapi kok ada yang merugikan, berarti itu ada faktor tertentu, betul nggak? Kamari sih ada teh jualan teh lakunya. Tapi enak, oh ada kamari ada makanan sendiri, di makanan sendiri. Gitu. Paham tidak? Nah, jadi fungsi linear itu sebenarnya adalah sudah ada dalam kehidupan sehari, sudah kalian terapkan, hanya saja ini ilmunya yang lebih detail. Jadi ada grafiknya. Biasanya nggak ada dalam penjualan. Nanti ketika kalian masuk SMK atau SMA, penghitungan pembelajaran akuntansi pasti begini. Bisa dipahami? Ya. Nah itu. Demikian kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Untuk selanjutnya soal cerita yang sudah dikerjakan nanti dikumpulkan ini ibu untuk dinilai. Semoga pada hari ini fungsinya bisa memberikan manfaat seperti yang ibu tadi katakan. Dari hikmahnya kalian bisa memprediksi, kalian bisa membedakan mana kejadian yang logis dan tidak. Paham? Ya, paham. Untuk itu terima kasih pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Ade gimana? Alhamdulillah sehat. Ya Bu, maaf nih mengganggu waktunya ya. Jadi saya nih ingin memberikan beberapa pertanyaan ini terkait observasi yang telah Ibu lakukan kemarin ya Bu ya. Iya. Observasi di kelas 87 ya Bu kemarin. Iya. Boleh Bu, Ibu nggak keberatan? Enggak. Nanti videonya akan saya upload. Boleh. Tapi maaf ya, mungkin ada kata-kata yang sedikit tidak enak atau apapun. Itu kan improvisasi ya, spontan ya. Ibu bersedia ya Bu ya? Iya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu. Iya, baik. Bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang telah dilaksanakan? Mungkin bagi saya karena belum terbiasa ya Bu Ade, karena ada orang asing jadi tegang gitu terhadap pembelajaran di kelasnya. Kemudian selain tegang saya juga bujuk ya kan. Tapi sejauh ini so far so good gitu ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya lancar begitu Bu Ade. Alhamdulillah. Nah, Ibu bisa menceritakan nggak bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan itu di bagian mana saja, kemudian langkah-langkah yang Ibu lakukan ketika proses pengembangan. Kalau tahapan awal sih pasti ya membuat modul ajar dan perangkat pembelajaran lainnya. Kemudian tahapan yang ingin saya kembangkan itu melalui tahapan keterampilan dan pengetahuan. Kalau pengetahuan, saya inginnya anak-anak di sini kan sedang belajar fungsi linear. Fungsi linear itu bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuannya itu bisa memahami fungsi linear untuk kehidupan sehari-hari, walaupun dalam hal keterkaitannya anak-anak masih belum paham ini fungsi linearnya fungsinya untuk apa, di kehidupan sehari untuk apa. Maka dari itu saya naikkan lagi ke pengetahuan keterampilannya agar anak-anak bisa mengaplikasikan fungsi linear ini pada kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua yaitu area Iya. pengembangan, pengetahuan dan Keterampilan. Nah dari yang dua itu Bu, yang telah disampaikan tadi sudah berhasil kira-kira apa belum? Alhamdulillah menurut saya sudah berhasil walaupun tidak 100%. Jadi memang ada anak yang bisa mungkin bisa dihitung jari ya, dia untuk menerapkan pembelajaran fungsi linear itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut saya ya Bu ya, kalau standar saya di sini gitu. Baik, jika dikategorikan dalam level ketercapaian ya Ibu, kira-kira ada di skala berapa nilai yang Ibu rasakan pada saat ini? Kalau direntang dari 1 sampai 10. Saya ngambilnya level 7 sepertinya Bu. Level 7. Iya, level 7 aja deh. Ingin dinaikkan ke level berapa Bu? Tentu saja kalau ini kan pasti maksimal, skor maksimal 10. 10 Iya. ya. Kira-kira yang menjadi kekurangan atau hambatan yang Ibu hadapi sampai tadi berada di level 7 itu apa saja Bu? Kekurangannya yaitu pasti akan ada di setiap guru ya. Jadi anak-anak itu kurang terlibat dalam proses pembelajarannya. Masih ada yang malu-malu, mungkin ada faktor juga ada orang asing lain ya selain saya. Pembelajaran aktif anak-anaknya itu kurang aktif dan pelibatan anak-anak juga membutuhkan waktu yang sangat tidak lama gitu. Dalam artian lama tidak, sebentar juga tidak gitu. Cuman kurang pas aja gitu. Itu aja sih. Anak-anak kurang terlibat saja. Jadi tidak apa kira-kira Bu yang menyebabkan anak-anak jadi kurang terlibat seperti itu? Waktunya kurang efektif ya. Kemudian mungkin kekurangannya itu bisa jadi kurangnya komunikasi juga saya antara anak-anak karena tidak terlalu intens karena kita bertemu seminggu 2 kali. Kadang anak juga kita ada yang masih mendengarkan, ada yang tidak, harus ada yang beberapa kali juga. Gitu. Lumayan Iya. apa ya, kompleks juga ya Bu ya. Iya. Kira-kira Ibu sudah mempunyai cara bagaimana cara mengatasi hal itu? Kalau cara ini saya ingin jadi mengelompokkan anak-anak berdasarkan kebutuhan belajarnya dan minatnya. Biasanya saya kaitkan dengan diferensiasinya. Kebetulan anak-anak kemarin kan ada yang senang belajar pakai gadget, ada yang pakai kuis, ada yang manual, itu juga ada. Ternyata anak-anak itu ketika saya tanya
sukanya yang mana, sukanya seperti apa itu berbeda-beda. Mungkin saya akan mengembangkan pada diferensiasi proses. Oke, berarti itu masuk ke rencana ke depan nih, Iya, Bu, ya. insya Allah. Adanya Adakah seperti bahkan itu. yang lain Bu, selain itu rencana ini ke depan? Ada juga mungkin terhadap coaching ya, terhadap peserta didik yang memang kurang minat, yang masih kurang motivasi dalam belajar juga di pelajaran saya tadi. Dan sekali Bu rencana Ibu akan membagi kelompok ya Ya. berdasarkan dari belajar Namun, anak-anak ya. Bu. ya. Kira-kira Ibu kapan Ibu akan menjalankan rencana ini? Sebenarnya di awal semester ini, di awal semester depan ya, saya mau merencanakan hal itu. Insya Allah saya akan terapkan, saya akan sisipkan pada modul pembelajaran di awal, kemudian akan diawali dengan tes diagnostik seperti biasanya. Itu rencana saya di semester depan. Ini keren sekali Bu ya, punya rencana yang Iya. hebat ya Bu ya. Baru rencana ya Bu ya, semoga terjadi ya. Iya. Tentu saja itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Nah Ibu dari perbincangan kita kali ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan adalah saya ternyata bisa mengeksplor diri saya dan bisa mengetahui kekurangan diri, sehingga saya juga itu juga menuntut saya membantu mendapatkan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Karena dari sini terlihat ada refleksinya Bu, jadi introspeksi dari saya gimana, dan Ibu juga bertanya, jadi saya diingatkan, kalau diingatkan juga gitu ya. Jadi saya dapat manfaat banget nih bisa percakapan sama Bu Ade ya. Terima kasih loh ya Ibu, sama-sama Ibu. Alhamdulillah juga Ibu kemarin ya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, Iya. sudah memberikan proses pembelajarannya dengan baik juga di kelas. Nanti nih saya tunggu lagi cerita-cerita Siap. keren Ibu ya Bu ya. Nanti Sambil kita lagi. belajar bikin modul ajar bareng-barengnya. Keren banget nih rencananya. Ya, siap. Terima kasih loh Bu. untuk Sama-sama. waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.